Halo teman-teman, pada video kali ini aku mengajak teman-teman untuk melihat keseharianku, mengetahui bagaimana caranya untuk kebanyakan dari hari-hari yang kujalani, aku bisa tetap semangat. Untuk konteks, aku sekarang selain jadi mahasiswa, juga mengelola channel YouTube ini, juga lari marathon, juga punya hobi belajar berbagai macam bahasa, punya keluarga dan pertemanan yang harus dijaga, mengejar target travel ke sana kemari beberapa kali setiap tahunnya, ngerjain part-time job ini dan itu, dan semuanya bisa kulakukan dengan relatif bahagia dan juga tetap semangat tanpa harus memaksa diriku melalui metode-metode produktivitas yang toksik. Secara umum ada 3 hal terpenting yang membuatku bisa menjaga semangat sepanjang hari, walaupun aku tetap berusaha untuk fleksibel dan tahu kapan manuver untuk ganti ini ganti itu atau memprioritaskan kesempatan yang jarang terulang. 90% dari waktu yang ada itu aku sudah membangun habits yang cukup baik dalam 3 area. Yang pertama itu pilihan makanan, yang kedua itu kebiasaan tidur, dan yang ketiga olahraga. Dengan mencoba untuk memberesi 3 pilar ini aja, semua hal lainnya dalam hidupku rasanya sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Langsung saja kita ikuti bagaimana kira-kira satu hari ideal dalam hidupku terlihat. Aku suka bangun sebelum matahari terbit. Pastinya harus sholat subuh, tapi ini juga membantuku merasa punya head start. Orang lain masih tidur, tapi kita udah bangun. Ini masa-masa yang bagus untuk mendapatkan sekitar 1-2 jam deep work dan ngeberesin hal-hal tersulit bahkan sebelum hari dimulai. Sejujurnya belakangan ini tidurku agak kacau karena sempat begadang beberapa hari berturut-turut, tapi sekarang kayaknya udah kembali normal. Yang bikin susah lagi adalah semakin sulit untuk bangun pagi karena jam terbit matahari di musim panas itu selalu naik. Ini artinya adalah kalau dulu matahari terbit jam 7 pagi, sekarang matahari itu udah terbit sekitar jam 5. Badanku biasanya bangun tanpa alarm setelah 7 jam tidur, sehingga ini yang aku jadikan patokan ideal. Satu habit baru yang aku jalanin selama 1 bulan ke belakang adalah journaling. Aku biasanya journaling 3 halaman di pagi hari ditemani dengan 1 gelas air putih. Aku udah bikin video penjelasan lengkapnya tentang metode journaling yang aku pakai, tapi intinya journaling ini ngebantuku untuk mulai hari dengan halaman kosong, di mana berbagai macam keluh kesah, stres, hal-hal yang aku khawatirkan, misalnya deadline yang numpuk, tugas yang terlalu banyak, dan lainnya, itu udah ditumpahkan dulu di sini. Aku jadi bisa menjalani hari dengan minim kekhawatiran karena aku tahu bahwa semua yang perlu aku khawatirkan udah tertulis di dalam buku ukuran B5 ini. Salah satu hal terpenting yang aku ubah dan aku coba seriusin di 1 tahun terakhir adalah pilihan makanan. Banyak dari kita di Indonesia yang dibesarkan dengan ide bahwa makan itu harus kenyang, dan kenyang itu harus pakai nasi putih yang banyak. Tapi kenyataannya, makan nasi putih, gula-gula, tepung, atau bentuk karbohidrat sederhana lainnya tanpa memperhatikan komposisi piring bisa menimbulkan yang namanya sugar atau energy crash. Ini adalah perasaan di mana pas kita habis makan, kita merasa kenyang dan bersemangat sebentar, tapi nggak lama kemudian kita jadi drop. Kita jadi merasa ngantuk, kita jadi merasa males ngapa-ngapain. Aku belakangan ini ngikutin seseorang yang namanya Glucose Goddess. Beliau banyak membahas soal yang namanya sugar crash, glucose spikes, dan semacamnya. Sebenarnya kita nggak terlalu perlu memahami sainsnya, tapi idenya di situ adalah kalau misalnya kita mau mengoptimisasi makanan kita untuk hidup yang sehat dan energi yang berkepanjangan sepanjang hari, kita perlu untuk meminimalisasi yang namanya glucose spikes ini. Dalam jangka panjang, katanya semakin banyak glucose spikes, semakin cepat kita meninggal. Dalam jangka pendek, semakin tajam glucose spikes kita, semakin banyak kita mengalami crash dan energi yang nggak stabil sepanjang hari. Cara yang bagus untuk menanggulangi ini adalah dengan menyeimbangkan komposisi piring kita. Pas makan, bukannya makan nasi atau karbohidrat yang gitu-gitu nggak boleh, tapi seringkali kita nggak menyadari bahwa kita selama ini makannya nggak balance. Jadi yang disarankan adalah kita makan nasi, misalnya 1 kepal nasi gitu, dibarengi dengan 1 kepal protein. Dan pas makan, kita mulai dulu dari proteinnya kayak ayam, tahu, telur, baru dilanjut ke karbohidrat kayak nasi, mie, dan lainnya di akhir. Dengan ini kita merasa kenyang lebih cepat sehingga makan nasinya nggak kebanyakan, dan di saat yang bersamaan, rasa kenyang tadi bertahan lebih lama sehingga kebutuhan nyemil kita jadi berkurang. Yang terpenting, ini membantu menalangi sugar crash tadi. Nah, tujuan kita menghindari sugar crash ini adalah supaya kita bisa fokus lebih lama dan juga merasa penuh energi sepanjang hari. Ada banyak trik soal glucose spikes ini yang menurutku membuka pikiran banget. Ternyata aku jadi sadar kayak banyak makanan kita yang di Indonesia itu yang nggak kita sadari betapa nggak sehatnya. Dan ini juga bukan berarti kita nggak boleh menikmati atau enjoy makanan-makanan yang ada di pinggir jalan atau makanan yang berminyak banget, yang bergula banget dan semacamnya. Tapi pastinya itu harus kita perhatikan porsi dan komposisinya. Dan yang terpenting kalau misalnya kita mau makan kayak gitu, kita harus sadar dan harus siap akan harga yang harus kita bayar.
Ini bukan hanya harga uangnya, tapi juga ini harga misalnya yang harusnya kita di hari sekolah bisa fokus atau kita di hari kerja bisa melakukan 1-2 jam intens dan menyelesaikan kerjaan kita di hari itu, kita malah merasa ngantuk dan akhirnya menunda pekerjaan yang harusnya kita lakukan ke lain waktu. Aku males make waktu istirahatku untuk bekerja, jadi aku pengen pas waktu kerja itu sefokus dan sesemangat mungkin. Dan dengan memperhatikan apa yang aku makan, mengetahui tentang cara kerja sederhana dari glucose spikes atau sugar crash ini, di kebanyakan hari aku jadi bisa melakukan itu. Aku belakangan ini juga mengubah sarapan manisku dengan sesuatu yang asin atau juga disebut dengan savory. Biasanya aku makan kayak oatmeal atau sereal pakai gula dan semacamnya. Sekarang aku ganti dengan telur pakai sayur mayur, garam, lada, dan mayones. Dan dengan melakukan ini, aku merasa kenyangku tahan lebih lama. Jadi biasanya aku habis sarapan roti pakai selai sampai sekolah udah langsung lapar lagi. Dengan aku makan kayak gini, aku bisa nunggu setidaknya laparnya nanti pas menjelang makan siang. Kafein dari kopi juga bisa jadi salah satu booster energi yang bagus kalau cara konsumsinya tepat. Rekomendasi dari banyak ahli mengenai kopi adalah sebaiknya kopi diminum sekitar 90-120 menit setelah kita bangun. Ini karena sampai sekitar 90 menit pertama setelah bangun, masih ada hormon kortisol yang bekerja. Nah, simpelnya hormon ini adalah hormon yang membuat kita melek secara natural, jadi nggak perlu kita dobelin sama kopi lagi. Kalau kita dobelin sama kopi, yang ada nanti spike-nya itu jadi semakin tinggi, dan energi kita jadi crash. Dan inilah lagi-lagi yang membuat kita merasa ngantuk dan males dan semacamnya. Untuk mendapatkan boost energi maksimal, aku minum kopi hitam atau dengan sedikit susu. Kalau misalnya kopinya udah dicampur gula, susu kental manis, dan lainnya, itu emang enak diminum, tapi ini juga salah satu penyebab sugar crash. Tadinya kita yang pengen melek, tapi karena ada gulanya, kita jadi ada glucose spike, crash, dan daripada makin semangat dan fokus, energi kita malah drop. Kalau misalnya mau minum frappe pakai whipped cream, latte pakai karamel, dan semacamnya, itu menurutku cukup untuk kapan kita mau enjoy aja. Tapi kalau misalnya pengen melek atau pengen mengoptimisasi untuk kerjaan kita di hari itu, ya lebih baik menghindari gula-gulaan dan glucose spikes tadi. Tapi pastinya respon tubuh setiap orang beda-beda, jadi jangan lupa untuk cek dan verifikasi dengan tubuh sendiri apakah ini adalah hal yang cocok atau enggak. Walaupun di musim panas ini semakin susah, aku biasanya coba untuk beresin agenda lariku di pagi hari. Sebelum aku berangkat sekolah, biasanya aku lari sekitar 30-60 menit tergantung menu latihan di hari itu. Tapi kadang-kadang, kalau misalnya di hari tersebut ada kelas pagi banget, aku boleh aja menggeser jadwal lari ke sore hari, dan akhirnya waktuku di pagi hari itu aku gunakan untuk mempersiapkan bekal. Untuk bekal yang kupersiapkan itu dimasak sendiri, karena ini biasanya lebih sehat, dan kita juga jadi punya kebebasan untuk milih superfood yang dalam konteks video ini adalah superfood yang membuat energi kita bertahan lebih lama, rasa kenyang kita bertahan lebih lama, yang membuat produktivitas kita lebih baik di waktu yang lebih singkat. Sekitar jam 8 kurang, aku berangkat ke sekolah naik bus, dan karena rasanya bosan banget di dalam bus, ini adalah waktu yang bagus bagiku untuk baca buku atau dengerin podcast, nge-flash isi pikiran dengan cuma ngelihat alam di sekitar. Di semester ini, aku mengambil kelas bahasa Jepang intermediate. Dari 4 hari kelas, 4-4-nya itu ada kelas bahasa Jepang, sehingga sudah jadi kebiasaanku untuk baca dokumen dalam bahasa Jepang, kemudian terjemahkan ke bahasa Inggris, dan coba pahami dengan otak bahasa Indonesiaku, dan semacamnya. Berbicara tentang ini, terima kasih kepada DeepL karena sudah mendukung video ini. Apakah teman-teman masih ingat zaman-zaman dimana ketika kita lagi belajar bahasa, kita diharuskan untuk membawa kamus yang tebal? Sekarang nggak perlu melakukan itu lagi, kita udah bisa langsung melakukannya di aplikasi atau di website. Kita bisa mengetahui dengan instan terjemahan dari kata yang kita cari, dan bahkan kita juga bisa mendapatkan alternatif terjemahannya sekaligus. Seringkali sebagai mahasiswa aku mendapat tantangan, misalnya harus nulis paper yang panjang banget, motivation letter, tugas dan report, ataupun kalau nggak aku yang nulis, aku harus membaca apa yang diberikan oleh dosenku. Aku kuliah di Jepang, tapi kuliahku berbasis bahasa Inggris. Jadi kadang tugas yang harus aku lakukan adalah menerjemahkan dokumen dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Dan yang sering dipakai oleh mahasiswa sepertiku dan teman-temanku itu adalah DeepL. Dan memang video ini disponsori, tapi aku udah survei dulu tentunya untuk bisa mengatakan ini. DeepL bisa membantu kita mengatasi keterbatasan bahasa untuk memahami informasi dengan lebih baik dan akurat. Dan lebih enaknya lagi, kita sekarang udah bisa download extension DeepL, yang berarti bahwa kita nggak perlu pindah-pindah tab, kita bisa langsung di halaman yang sama dan mendapatkan terjemahan dari kata yang kita cari. Bagi teman-teman yang punya keperluan akademik atau penulisan, teman-teman bisa menggunakan teknologi AI ini secara gratis. Langsung saja kunjungi websitenya melalui link berikut.
Setelah kelas pagi selesai, aku biasanya langsung cari tempat duduk kosong di kampus. Tiap berangkat sekolah, targetku adalah bisa nyelesain semua to-do listku di hari itu sebelum aku naik bus pulang. Ini penting bagiku karena aku pengen sesampainya di rumah nanti, aku bisa santai-santai dan bisa memilih apakah aku pengen bekerja atau enggak. Santai-santai ini penting karena selain kita butuh refresh dan juga istirahat, waktu bersantai atau yang disebut juga dengan ruang putih di kalender kita inilah yang biasanya waktu di mana kita menemukan solusi-solusi untuk masalah yang terpikirkan di sepanjang hari. Ini biasanya adalah masa di mana otak kita paling kreatif. Jam makan siangku biasanya di sekitar jam setengah 12 sampai jam setengah 1, dan aku rasa ini adalah timing yang oke supaya aku merasa kenyang sepanjang kelasku yang berikutnya. Aku biasanya minum maksimal 2 cangkir kopi per hari, dan cangkir kopiku yang berikutnya itu biasanya dikonsumsi sekitar jam 1 sampai 2 siang. Aku rasa ini adalah timing yang tepat supaya aku bisa melek dan fokus sampai jam pulang sekolah nanti. Dan di jam ini juga belum terlalu telat minumnya, jadi nggak terlalu berpengaruh ke kemudahanku tidur di malam nanti. Aku sendiri ngebatasin minum kopiku di 1 atau 2 gelas maksimal per hari, karena aku nggak pengen jadi ketergantungan, dan alasanku minum kopi adalah, ya yang pertama adalah untuk enjoy rasanya, dan yang kedua adalah untuk tadi, optimisasi fokus dan energi dan semacamnya. Setelah kelas kedua dan atau ketigaku beres di hari itu, aku lanjut lagi ngerjain to-do list sisa di hari ini, yang biasanya ini aku pakai untuk ngerjain tugas-tugas dari part-time jobku, dimana aku jadi kayak konsultan channel YouTube gitu. Biasanya klien-kliennya dari luar negeri, dan aku berbicara dengan mereka tentang strategi berkembang, strategi monetisasi, review video sederhana, dan semacamnya. Sekitar jam 5 sore, itu aku langsung bergegas untuk mengambil bus pulang. Biasanya kalau aku nggak jadi lari di pagi hari, aku larinya di sore ini. Nah, dalam jendela 20 menit setelah lari, direkomendasikan untuk konsumsi sekitar 10-20 gram protein untuk membantu proses pemulihan. Aku biasanya memenuhi itu dengan makan sereal bar yang aku beli online seharga sekitar 15 ribuan rupiah. Isinya ada 15 gram protein. Karena ada asupan protein yang cukup instan seperti ini, aku jadi bisa langsung mandi tanpa harus masak dulu, potong-potong ayam, digoreng, dibumbuin, dan semacamnya. Penting juga bagiku untuk agak cepat mandi dan ganti bajunya, karena katanya baju yang basah itulah yang membuat kita jadi lebih rentan terhadap penyakit. Menghindari sakit dan cedera adalah bagian dari permainan, dan kita nggak bisa jadi yang terbaik kalau sakit dan cedera terus. Jadi sebisa mungkin aku berupaya untuk menjaga daya tahan tubuh. Setelah mandi, baru aku makan besar, dan definisi makan besar di sini adalah sekitar 500-1000 kalori tergantung dengan kebutuhan. Dalam melihat kalori, nggak cukup hanya melihat angkanya aja. Kalau misalnya kita pergi ke suatu toko terus ngelihat biskuit coklat dengan kalori 1000, kebanyakan dari kalori itu adalah kalori kosong. Emang penting melihat jumlah kalorinya, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk melihat jenis makanannya. Aku sendiri biasanya mencoba untuk memilih makanan whole foods. Whole foods ini artinya makanan yang sedekat mungkin dengan bentuk aslinya. Ini berarti bahwa makanan tersebut belum banyak diproses, dimasukin ini itu, dan semacamnya. Bentuk aslinya ya misalnya, kalau tomat ya buah tomatnya, kalau ayam ya dari daging ayamnya, belum yang kayak di ini ituin dan dijual di konbini, dan juga sayur-sayuran segar. Seperti biasa, aku makan protein dan hijau-hijaunya terlebih dahulu, habis itu baru makan karbohidratnya, dan itu pun nggak usah banyak-banyak. Tergantung kira-kira kita butuh sebanyak apa. Karena katanya kalau kita makan karbohidrat kebanyakan, karbohidrat yang nggak terpakai inilah yang akan jadi lemak. Aku udah bikin channel YouTube di channel ini sekitar 3 atau 4 tahun, dan kalau teman-teman bisa notice perbedaan di postur tubuhku, misalnya otot yang lebih terdefinisi atau wajah yang lebih glowing, peran nutrisi atau pilihan makanan sangat besar di situ. Setelah aku makan malam, biasanya di malam hari itu aku udah bebas mau ngapain aja. Kadang di sini aku main sama temen, nonton YouTube, baca buku, pergi keluar, atau apapun yang pengen aku lakukan. Sekitar jam 9 malam, aku mulai rutinitas malam hari kayak misalnya gosok gigi dan cuci muka, lalu siap-siap untuk tidur. Komponen terpenting yang bisa membantu kita tidur yang pertama adalah kalau bisa kita bikin kamar kita segelap mungkin, dan yang kedua adalah temperatur. Temperatur yang ideal itu ada di sekitar belasan derajat Celcius. Dan sejujurnya menurutku dua hal ini agak sulit dipenuhi di tengah-tengah musim panas Jepang. Aku sempat struggle juga untuk dapat tidur yang cukup karena kamarku panas banget, sampai akhirnya sekarang aku menyerah dan aku beli kipas. Di akhir tahun lalu aku sempat coba untuk nggak pakai HP dalam 1 jam terakhir sebelum tidur.
Tapi sejujurnya, belakangan ini itu agak susah untuk dilakukan. Jadi aku coba untuk menjalani keseharianku sebisanya aja. Esok harinya, siklus kembali berulang dan aku mengikuti habits beserta rutinitas yang sudah kubangun. Dengan menjaga habits dan rutinitas ini, aku jadi bisa memberikan hasil yang terbaik di sekolah, pekerjaan, dan juga pertemanan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti keseharianku dan sampai jumpa pada video berikutnya.